Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita membahas sebuah video yang menarik. Video ini mengenai asal-usul Melayu di Semenanjung Melayu atau Ujung Medini. Di sini ada pernyataan yang menarik mengenai Sriwijaya. Yuk langsung kita tonton aja ya. Orang Melayu di Semenanjung Malaysia terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu Melayu Anak Dagang dan Melayu Semenanjung. Istilah Melayu Anak Dagang merujuk kepada suku-suku pribumi Nusantara yang penduduk asal Semenanjung. Mereka berasal dari Kepulauan Indonesia, Champa, Filipina dan Brunei. Melayu Anak Dagang merangkumi suku Aceh, suku Banjar, suku Batak, suku Boyan, suku Bugis, suku Cham, suku Jawa, suku Kerinci, suku Minangkabau, suku Rawa, suku Yunnan, suku Jambi dan suku Riau. Mari kita bersama melihat fakta-fakta yang mengukuhkan akan kewujudan dan juga asal-usul masyarakat orang Melayu di Semenanjung Malaysia. Melayu Anak Dagang tidak dianggap sebagai pendatang di Semenanjung kerana penduduk Nusantara menganggap bahawa Kepulauan Melayu adalah hak milik bersama. Itu adalah sebab utama mengapa kerajaan Malaysia memberi mereka status bumi putera. Istilah Melayu Semenanjung pula merujuk kepada suku-suku pribumi Nusantara yang merupakan penduduk asal Semenanjung, iaitu suku Kedah Tua. Suku pribumi Semenanjung yang mendirikan kerajaan Kedah Tua pada awal abad ke-4 Masihi merujuk kepada orang Melayu di Kedah, Pulau Pinang, Perlis, Utara, Perak dan Selatan Thai, iaitu Satun dan Terang. Manakala suku Perak juga merupakan suku pribumi Semenanjung yang mendirikan kerajaan Gangga Negara pada awal abad kedua Masihi, merujuk kepada orang Melayu di Perak, bahagian tengah dan selatan. Suku Kelantan dan suku Patani juga merupakan dua suku pribumi Semenanjung yang mendirikan kerajaan di Langkasuka pada abad pertama atau kedua Masihi, merujuk kepada orang Melayu di Kelantan, Patani dan wilayah-wilayah lain di selatan Thailand. Manakala suku Terengganu pula juga merupakan suku pribumi Semenanjung yang asalnya dari suku Terengganu. Suku pribumi Semenanjung yang asalnya dari keturunan penduduk kerajaan Langkasuka yang berhijrah ke Terengganu. Terengganu adalah sebahagian jajahan Langkasuka, merujuk kepada orang Melayu di Terengganu. Juga dengan suku Pahang, suku pribumi Semenanjung yang mendirikan Kota Muang Pahang, salah satu kota Naksat iaitu Naksat City di bawah pemerintahan Langkasuka. Kota Muang Pahang masih tidak ditemui sehingga sekarang, merujuk kepada orang Melayu di Pahang. Manakala suku Johor juga merupakan suku pribumi di Semenanjung yang mendirikan Kota Gelangi atau Perbendaharaan Permata pada 650 tahun. Kota Gelangi adalah dipercayai ibu kota pertama Empayar Sriwijaya sebelum berpindah ke Palembang. Kota Gelangi adalah dipercayai ibu kota pertama Empayar Sriwijaya sebelum berpindah ke Palembang. Namun, kota tersebut masih tidak ditemui, merujuk kepada orang Melayu jati di Johor. Orang Melayu, kebudayaan Melayu dan bahasa Melayu termasuk bahasa Indonesia berasal dari Semenanjung. Orang Melayu, kebudayaan Melayu dan bahasa Melayu termasuk bahasa Indonesia berasal dari Semenanjung. Sriwijaya juga bermula di Semenanjung dan bukannya Sumatera. Jika benar orang Melayu berasal dari kerajaan Melayu di Sumatera, maka siapa yang mendirikan kerajaan Langkasuka, Gangga Negara, Kedah Tua, Kota Gelangi, Kota Muang Pahang, Citu dan Ligor? Semua kerajaan-kerajaan tersebut wujud jauh lebih awal dari kerajaan Melayu. Jika benar orang Melayu berasal dari kerajaan Melayu di Sumatera, maka siapa yang mendirikannya? Oleh itu, penduduk Indonesia berhijrah dari dataran Yunnan ke Kepulauan Indonesia melalui Semenanjung Malaysia. Menurut teori penghijrahan manusia purba, manusia berhijrah dari dataran ke pulau dan bukan sebaliknya. Klaim YouTuber tadi tentu saja tanpa bukti sama sekali. Memang banyak teori mengenai pusat kerajaan Sriwijaya. Tapi sejauh ini,
bukti terbanyak prasasti ditemukan di Palembang, Indonesia. Ada video yang menarik mengenai hal itu. Yuk langsung aja kita simak ya. Fakta-fakta peninggalan Sriwijaya itu cukup banyak di Palembang ini. Prasastinya aja ada puluhan ya. Prasasti pentingnya di wilayah Sumatera juga banyak. Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, Karangbrahi, Palas Pasemah, Prasasti Bungku, dan seterusnya. Di samping fragmen-fragmen prasasti yang sifatnya potongan-potongan ya. Kemudian juga ada artefak peninggalan Arca Siguntang itu, yang tingginya hampir 3 meter, 2 meter 77 cm. Itu ditemukan di Bukit Siguntang. Dan itu jelas karena arca Buddha ya, jelas itu artefaknya para penganut Buddha, akan agama Buddha. Kemudian arsitektur bangunan air, Sriwijaya membangun arsitektur bangunan air itu berupa kanal-kanal, pulau-pulau buatan, kemudian parit-parit yang tersambung dengan Sungai Musi. Nah, itu ada di Palembang juga masih ditemukan. Ya, ada di situs Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Kemudian lagi fakta-fakta hubungan dengan negara-negara luar ya. Seperti ada keramik, banyak temuan keramik, kemudian mata uang, manik-manik dan seterusnya. Beberapa artefak yang menunjukkan bahwa ada kehidupan ritual agama Buddha dan seterusnya, dan banyak peninggalan lainnya ya. Soal prasasti Kedukan Bukit yang konon salah baca, katanya salah baca, saya tidak yakin itu salah baca, karena begini ya, beberapa kosakata seperti marwat, faniaga, kemudian diaku itu masih akrab dengan telinga kami sekarang, telinga orang Melayu. Dan kalau itu dikatakan sebagai bahasa Melayu kuno, saya yakin itu bahasa Melayu kuno. Dan harus diingat bahwa prasasti Sriwijaya, di situ ada tulisan Sriwijaya di situ. Jelas menyebut kata Sriwijaya di dalam prasasti Kedukan Bukit itu. Dan berbahasa Melayu kuno, ingat bahwa Indonesia ini dibangun perekatnya salah satunya adalah bahasa. Dan bahasa Melayu kuno itu artefak tertuanya ada di Palembang dan itu milik Kerajaan Sriwijaya. Itulah teman-teman sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sejarah itu sendiri bersifat terbuka, bergantung pada penemuan bukti. Yang penting, sejarah tidak bisa dikarang, tapi harus berdasarkan bukti. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa kembali.